Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Farhanuddin, NIM 19081061172 dari kelas Biologi E semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran biologi mengenai materi virus, mata kuliah, belajar, dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MPD. Yuk, simak videonya, jangan di-skip ya. Pada materi kali ini kita akan bahas mengenai pengertian, karakteristik, struktur, bentuk, reproduksi, sejarah virus, klasifikasi, serta peranan virus itu sendiri bagi kehidupan. Pengertian karakteristik, struktur, dan bentuk serta reproduksi pada virus. Pengertian virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin yakni virion yang berarti racun. Istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel-sel eukariotik atau organisme multisel dan banyak jenis organisme sel tunggal lainnya. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri. Karakteristik dari virus. Pertama, tidak berbentuk sel karena tidak mempunyai protoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Karena virus hanya terdiri atas asam nukleat yaitu berupa DNA saja atau RNA saja. Yang kedua, dapat digolongkan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma. Ketiga, dapat digolongkan benda hidup karena memiliki kemampuan metabolisme, reproduksi, dan memiliki asam nukleat, yaitu berupa hanya DNA saja ataupun RNA saja. Keempat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Kelima, organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Lalu, virus berasal dari bahasa Latin, venom yang berarti cairan yang beracun. Dan yang terakhir, virus bersifat parasit karena dapat merugikan bagi makhluk hidup. Struktur dari virus. Struktur partikel virus disebut sebagai virion. Virus atau virion terdiri atas yang pertama asam nukleat, yaitu pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu hanya berupa DNA atau RNA saja, ataupun tidak keduanya. Kedua, kapsid atau selubung protein yang berada di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Yang ketiga, sampul atau envelope, merupakan lapisan tambahan nukleosida yang melindungi dan membantu virus saat memasuki host space atau inang. Keempat, selubung ekor, pembungkus ekor yang terdiri dari cincin yang berjumlah 12 dan 24 pada struktur tubuh virus. Yang terakhir, papan dasar atau base plate disebut sebagai tempat jarum penusuk, yaitu berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat absorpsi pada saat reproduksi baik secara litik maupun secara lisogenik. Bentuk-bentuk pada virus bisa dilihat di gambar, mohon maaf gambarnya kebalik dan juga ada kesalahan. Yang pertama, bentuk oval. Bentuk oval ini layaknya bulat. Nah, bentuk oval ini terdiri atas struktur virusnya berupa RNA, kapsid, sampul, dan glikoprotein. Salah satu contohnya yaitu virus influenza atau paramesovirus, rabies virus atau rhabdovirus, dan HIV human immunodeficiency virus, yaitu virus HIV. Yang kedua, bentuk silindris. Contohnya pada tanaman tembakau, nama virusnya yaitu tobacco mosaic virus. Bentuknya silindris yang terdiri atas kapsid dan juga RNA.
Yang ketiga, polyhedris. Bentuk polyhedris contohnya pada adenovirus. Struktur pada bentuk virus yang berupa polyhedris terdiri atas glikoprotein, DNA, dan juga kapsid atau selubung protein. Yang terakhir bentuk kompleks. Bentuk kompleks ini contohnya pada bakteriofag. Sering kita lihat di buku-buku SMA, contoh yang keempat ini merupakan sering digunakan sebagai contoh bentuk dari virus karena strukturnya kompleks. Contohnya yaitu pada virus bakteri atau bakteriofag yang strukturnya terdiri atas kepala, leher, yang termasuk dalam kapsid, di dalamnya ada DNA, lalu ada serabut ekor, selubung ekor, dan papan dasar. Selanjutnya yaitu mengenai materi reproduksi virus. Pada umumnya, reproduksi pada virus terdiri atas dua jenis. Yang pertama siklus litik, yang kedua siklus lisogenik. Untuk siklus litik terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama absorpsi atau attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Pada virus bersampul, absorpsi dilakukan secara endositosis, yaitu pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus dapat bergabung dengan sel inang. Yang kedua, penetrasi atau injeksi atau penyuntikan, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Yang ketiga, sintesis atau pembentukan, yaitu pengiriman mRNA messenger sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Yang keempat, perakitan atau eklivase atau assembly, yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya bersintesis atau setelah terbentuk. Yang kelima, lisis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Pada virus bersampul, lisis dilakukan secara eksositosis, yaitu kebalikan dari endositosis. Contoh reproduksi dari siklus litik pada virus yaitu pada virus influ atau paramexovirus, di mana prosesnya itu pada tahapan akhir dari siklus litiknya itu sel hospes pada bakterinya akan hancur. Lalu reproduksi virus yang kedua yaitu secara lisogenik atau siklus lisogenik. Terdiri atas tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, absorpsi atau attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua, penetrasi atau injeksi atau penyuntikan, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Jika pertahanan sel inang lemah, maka akan berlanjut ke siklus litik. Apabila tidak, maka akan melanjut ke tahap berikutnya. Jadi pada tahapan ini, jika kondisi sel inangnya lemah, bisa lanjut ke tahap siklus litik. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan, maka hanya berlaku untuk siklus lisogeniknya saja, yaitu pada tahap selanjutnya, yaitu tahap penggabungan. Yang ketiga, tahap penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi bentuk prophage. Yang keempat, pembelahan sel. Seiring dengan pembelahan sel, materi genetik akan menetap dan terbawa. Setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan prophage. Sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik atau siklus pelepasan. Nah, siklus pelepasan pada siklus lisogenik ini, ketika virusnya terjadi pelepasan dari sel inang atau hospesnya, si hospesnya itu tidak mengalami kerusakan. Tuh. Salah satu contohnya yaitu pada virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, penyakit AIDS, virusnya Human Immunovirus, lalu pada virus bakteriophage, dan pada virus herpes. Sejarah virus. Sejarah virus yang pertama menurut Adolf Meyer tahun 1883.
seorang filsuf asal Jerman. Pada mulanya, percobaan awal dari munculnya penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Ia mencoba menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat, hasilnya tanaman sehat menular. Ini merupakan penemuan awal ditemukannya virus karena Adolf Mayer menemukan virus yang pertama yaitu pada tanaman tembakau yang berupa TMF, Tobacco Mosaic Virus. Yang kedua, Dmitri Ivanovsky tahun 1893, seorang filsuf asal Rusia. Ia mencoba menyerang getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman sehat. Hasilnya, tanaman sehat tetap tertular. Ia menyimpulkan bahwa ada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos saringan yang menularkan penyakit. Dmitri Ivanovsky ia melakukan penelitian lanjutan dari Adolf Mayer tentang hipotesis atau pembuktian apakah benar bahwa ada makhluk hidup yang berukuran kecil selain bakteri. Maka Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian atau percobaan untuk membuktikan hal tersebut berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Adolf Mayer. Yang ketiga, Martinus W. Beijerinck tahun 1896. Seorang ilmuwan asal Belanda. Ia menemukan bahwa partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman, tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Ini membuktikan bahwa Martinus W. Beijerinck menemukan bahwa virus itu melakukan reproduksi, namun reproduksinya itu hanya pada sel inangnya atau tidak melakukan reproduksi secara sendiri. Jadi virus itu membutuhkan reproduksi berdasarkan host space-nya. Lalu ada sejarah virus menurut Wendell M. Stanley tahun 1935. Seorang ilmuwan asal Amerika, ia berhasil mengkristalkan partikel tersebut. Partikel mikroskopik itu lalu dinamai TME, Tobacco Mosaic Virus. Nah, berarti model Stanley ini berhasil melakukan penelitian lanjutan dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Dia berhasil menemukan virus yang pertama yaitu TME, Tobacco Mosaic Virus, yang sebelumnya asal mulanya ditemukannya itu oleh Adolf Mayer dan disempurnakan oleh Wendell M. Stanley. Klasifikasi pada virus. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus dibuat berdasarkan 4 macam klasifikasi. Ketentuan ICTP, asam nukleat, sampul, dan habitatnya. Yang pertama, aturan ICTP, International Committee on Taxonomy of Virus. Dalam klasifikasi virus menurut ICTP, terdiri atas yang pertama, klasifikasi virus tidak mengikuti klasifikasi Linnaeus atau menurut binomial nomenklatur. Yang kedua, klasifikasi hanya terdiri dari 4 takson, yaitu hanya ordo, famili, genus, dan spesies. Yang ketiga, nama ordo diberi akhiran virales, famili akhiran viridae, genus akhiran virus. Yang keempat, penamaan virus menggunakan bahasa Inggris dan kata akhiran ditambahkan virus. Contohnya yaitu Human Poxvirus, HIV Human Immunovirus, Rabies virus, dan Rubella virus. Yang kedua, berdasarkan asam nukleat. Virus berdasarkan asam nukleat terdiri atas 2 bagian, yaitu virus berdasarkan asam nukleat DNA atau deoksiribovirus. Contohnya pada bakteriophage, Measles virus, adenovirus, hepatitis B, herpes virus, poxvirus, papillomavirus, parvovirus, dan ribovirus. Sedangkan yang kedua, virus berdasarkan asam nukleat yaitu berdasarkan susunannya berupa RNA atau ribonukleovirus. Contohnya pada TMF, Tobacco Mosaic Virus, yang menyerang pada tanaman tembakau. HIV, Human Immunovirus, yang menyerang pada sistem kekebalan manusia. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, menyerang pada pernapasan. Virus. Rabies virus, virus yang menyerang pada rabies, umumnya pada hewan. Poliovirus, virus yang menyerang
penyakit polio, hepatitis C, virus yang menyerang pada penyakit hati, rubella virus, H5N1 virus, dan virus pada manusia lainnya. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan asam nukleat menurut Baltimore. Terdiri atas yang pertama ssDNA atau single strand DNA, yaitu virus dengan DNA berfilin tunggal. Contohnya pada adenovirus dan herpes virus, penyakit herpes. Yang kedua dsDNA, double strand DNA, yaitu virus dengan DNA berfilin ganda. Contohnya parvovirus. Ketiga, dsRNA, double strand RNA, yaitu virus dengan RNA berfilin ganda. Contohnya reovirus. Yang keempat, ssRNA, single strand RNA, yaitu virus dengan RNA berfilin tunggal yang membentuk mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Contohnya H5N1 virus, rabies virus. Yang kelima, ssRNA plus single strand RNA plus, yaitu virus dengan RNA berfilin tunggal yang RNA-nya dapat berlangsung menjadi mRNA. Contohnya TMF, rubella virus, dan coronavirus. Yang keenam, sRNA-RT atau dsRNA-RT, RNA reverse transcriptase, yaitu virus dengan RNA berfilin tunggal atau ganda yang membentuk mRNA dengan mengubah RNA menjadi DNA dengan enzim transkripsi balik. Lalu dibentuk mRNA, contohnya HIV, sRNA-RT, hepatitis B virus, dsRNA-RT. Terima kasih. Keempat, klasifikasi virus berdasarkan sampul. Virus terdiri dari satu virus bersampul, contohnya virus HIV, herpes virus, dan human papillomavirus. Yang kedua, virus telanjang, contohnya adenovirus, papovavirus, parvovirus, dan retrovirus. Yang kelima, berdasarkan habitat atau cell host space. Virus terdiri dari satu virus prokaryotik atau bakteri, contohnya pada bakteriofag. Kedua, virus eukaryotik atau protista dan fungi, contohnya myxovirus. Ketiga, virus tumbuhan, contohnya TME, TMP, GLV, atau Citrus levarius virus. Dan yang keempat, virus hewan, contohnya HIV, measles, influenza, rabies, dan lain sebagainya. Peranan virus bagi kehidupan. Peranan virus bagi kehidupan. Peranan virus terbagi menjadi dua, ada yang peranan menguntungkan, ada juga peranan yang merugikan. Peranan menguntungkan virus bagi manusia. Yang pertama, vektor rekayasa genetika virus dapat direkayasa dengan desisipi gen yang menguntungkan, sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Yang kedua, melemahkan bakteri patogen. Bakteri yang disisipi virus akan membentuk profag yang bersifat tidak ganas, sehingga sifat patogen menjadi lemah. Artinya, bakteri yang berbahaya pun jika menggunakan spesies virus akan menjadi lemah. Yang ketiga, pembuatan vaksin. Vaksin adalah antigen atau virus yang telah lemah atau hilang patogenisasinya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan pembentukan antibodi dan interferon tubuh secara alami. Contoh vaksin yaitu vaksin poliovac, vaksin variovar atau OVV, vaksin rabies, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, vaksin cacar, dan vaksin MMR, measles, mumps, rubella. Vaksin ini digunakan dalam menghadapi virus-virus seperti polio, sekarang ada vaksinnya. Lalu hepatitis ada vaksinnya juga. Influenza ada vaksinnya juga. Lalu peranan yang merugikan bagi manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Yang pertama, pada hewan, menyebabkan penyakit pada hewan yaitu contohnya rabies virus, virus atau cacar sapi, dan H5N1 virus atau disebut dengan flu burung pada unggas pada umumnya. Lalu menyebabkan penyakit pada tumbuhan, contohnya tobacco mosaic virus atau TMP
yang menimbulkan bercak-bercak daun tembakau sehingga terhambatnya pertumbuhan. Lalu ada juga pada pohon jeruk atau CPVD, Citrus Pine Pollen Degradation, dan sebagainya. Selain itu, virus juga berdampak pada manusia, misalnya influenza, rabies virus, atau Mospelus virus menyebabkan penyakit gondok pada manusia. Terus yang sekarang lagi booming, yaitu virus corona, yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Sehingga kita bisa analisis bahwa virus meskipun makhluk organisme terkecil berukuran mikroskopis, namun sangat berbahaya bagi makhluk hidup, terutama bagi kita manusia. Karena kita merasakannya sendiri sampai saat ini, pandemi COVID-19 akibat dari virus coronavirus yang sangat memberikan dampak yang besar pada manusia. Kita harus menjaganya dengan baik, yaitu menjaga lingkungan sekitar kita supaya bersih dan nyaman agar imunitas kita menjadi lebih kuat dan tahan. Terima kasih yang telah menonton. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.